Halo para pemirsa Suwanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita ketemu lagi dengan narasumber kita, yaitu Ibu Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Ibu Dr. Profesor Unifah Rosyidi. Beliau adalah sebuah personal yang luar biasa, menakjubkan, aktivitasnya luar biasa. Beliau adalah sahabat guru dari hampir 3 juta guru di Indonesia dan juga kucing-kucing di jalanan. Itu pun juga sahabatnya dan luar biasa itu persahabat. Ya kan Bu? Dan karena Selamat pagi Pak Yanto, selamat pagi Bu. Suyanto.co.id yang selalu mengudara menyapa insan pendidikan dimanapun berada. Kita nih bersama-sama di sini karena kita terpanggil untuk pendidikan yang lebih baik, terutama untuk para guru. Apa kabar para guru semuanya? Yuk ngobrol-ngobrol dulu yuk dengan Pak Yanto.id. Ya luar biasa Ibu Guru, Bapak Guru, Kepala Sekolah, dan juga siswa juga boleh Para siswa. Ya, mahasiswa boleh mengintip Ibu Profesor Dr. Unifah Rosyidi. Belum mandi katanya, tapi menurut saya nggak ada bedanya antara mandi dan tidak, tetap cantik aja. Terima kasih Pak Yanto apresiasinya. Aduh, ini betul-betul jam 7 itu dari jam 5 tuh daily activities itu pasti dimulai dengan jalan kaki 7,5 kilo. Terus dengan ratusan kucing jadinya. Ya, belum mandi, tapi oke. Saya senang sekali sehat. Ya Bu, nih kalau jalan pagi itu namanya menurut narasumber Suyanto.id, kalau jalan dengan intensitas yang sedang dalam durasi 1 jam atau 1,5 jam 7 kilo itu namanya untuk fat burning. Tetapi bukan, itu termasuk fat burning ya? Ya, fat burning. Tapi kalau untuk kebugaran itu tidak begitu. Kalau untuk kebugaran itu adalah intensitasnya sedang, agak sedikit ngos-ngosan, tapi hanya 45 menit. Itu untuk Oke. Tapi kan usia saya I'm not young anymore, Pak. Jadi saya sesuaikan jalan cepat tapi intensitas sedang gitu, Pak. Ya. Pak Yanto, itu udah benar ya Pak ya? Tapi itu ya, kalau ada fat burning tuh saya senang deh. Ya, nanti saya kasih tahu nanti YouTube-nya. Siap. Tapi nggak kelihatan, nggak ada penumpukan lemak di situ. Jadi sejak saya kenal tetap saja seperti itu. Insya Allah. Terima kasih Pak Yanto juga, younger always. Oke. Dan Bu nih, kita ini kan orang yang peduli kepada profesi guru. Lalu PGRI secara organisasi juga seperti itu, Bu Uni secara personal juga seperti itu. Kemudian kita berkolaborasi secara personally, organisationally, kita memikirkan guru. Apa Bu Uni terkait dengan nasib guru dan juga terkait dengan nasib guru di Undang-Undang Sidiknas, bagaimana Bu Uni? Oh iya, kami itu kebetulan baru saja di Yogyakarta itu pertemuan nasional. Iya, selesai hari Selasa malam gitu. Dari 600 yang hadir 1.200. Wow. Di sana, iya itu di samping daya tarik Jogja yang luar biasa. Di sana banyak hal yang dibicarakan, tapi yang pasti adalah kita membicarakan sih sebenarnya bagaimana ini solidaritas kawan-kawan di berbagai tingkatan terhadap nasib dan masa depan guru. Karena kalau kita tidak berserikat, tidak bersatu, nggak tahu guru ini mau dikemanakan, dan mereka sangat antusias. Mereka melaporkan upaya-upaya karena mereka ya agak frustrated juga Pak Yanto. Jadi kita dorong untuk di semua tingkatan berperan. Bagaimana misalnya di setiap tingkatan pemerintahan, even dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, mereka harus berjuang untuk kepentingan gurunya. Karena kita nggak bisa hanya mengandalkan dari itu. Kemudian kita juga membicarakan tentang reform, ya, reform di diri tubuh kita, baik structural maupun cultural. Tetapi yang lebih penting lagi, saya sangat kagum sama teman-teman
di para guru itu, dia melihat bahwa di Undang-Undang Sisdiknas ini masa depan guru semakin suram, makin tidak jelas. Dan itu berarti kan mereka sangat ini ya, sangat aware dan selalu mengikuti perkembangan. Nah, itu menarik tuh dari 3 undang-undang Sisdiknas itu yang akan melakukan pendekatan omnibus law. Di hanya 3 undang-undang, undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, dan undang-undang perguruan tinggi. Padahal ada 33 lain yang bersinggungan, dan yang lebih penting lagi ada terjadi simplifikasi yang tajam, sehingga dari undang-undang guru dan dosen yang begitu fundamental itu hanya 1 ayat atau 2 ayat yang ada di situ. Itu yang membuat mereka kemudian aware dan mengatakan kepada pengurus besar untuk meminta ditunda untuk pembahasan lebih lanjut. Nggak kenapa sih masalahnya terburu-buru. Jadi itu buat saya sebuah lompatan pemikiran dan kesadaran yang luar biasa. Ya Bu, ini katanya niatnya omnibus law. Nggak tahunya bahwa berbagai macam undang-undang yang diciptakan ketika kita masih berada di kementerian itu kan juga untuk melakukan urusan guru supaya lebih spesifik. Itu adalah lex spesialis, undang-undang yang lex spesialis. Mengapa mereka menganggap bahwa itu adalah merupakan dosa besar dari sebuah undang-undang? Saya kira itu terlalu, memang betul yang dikatakan Bu Ni, terlalu memsimplifikasi persoalan, bukan menyederhanakan. Kalau menyederhanakan being complicated itu. Jadi yang penting kita memperjuangkan nasib guru itu Bu Ni. Jadi bagaimana ketika di undang-undangnya cuek terhadap guru, kita tetap bisa saja mencarikan jalan. Lalu gimana PGRI itu komitmennya terhadap hal itu? Iya, jadi kalau ini udah sangat lama ya, bagaimana kita tuh di PHP, tahu nggak Pak Yanto PHP? Ya, janji surga ya. Iya, janji surga. Ya, jadi kayak 1 juta, nyatanya DAU-nya nggak ditambah, itu kan PHP. Jadi guru udah terlanjur kecewa, tetapi kita selalu membuat komitmen sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu pentingnya berserikat. PGR itu sangat committed kepada bagaimana memperjuangkan nasib mereka. Karena itu, misalnya, jadi mereka harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerahnya untuk menambah apa yang disebut dengan kita tambahan penghasilan. Iya, tambahan penghasilan itu amat serius. Kemudian mereka juga diberi wawasan bagaimana meningkatkan diri mereka, ya, capacity. Dan itu kita secara struktur mulai dari pusat sampai daerah itu membuka ada satu program, yaitu Teachers Learning Circle. Jadi lingkar belajar guru kita dorong, ya, meskipun satu daerah dengan daerah lain itu kemajuannya beda-beda, tapi lingkar belajar guru itu adalah bagaimana kita mengempower di tingkat akar rumput, bahwa mereka harus sadar profesinya. Jadi berlatih, misalnya ketemu 1 minggu sekali potluck gitu loh Pak, bawa makanan sendiri, nanti sekian jam kita konversikan menjadi satu pelatihan dengan kepala dinasnya, dan kita selalu permisi. Dengan cara begitu mereka kemudian mempunyai kapasiti yang meningkat, dan sambil kita terus perjuangkan. Juga mereka dibekali bagaimana menyampaikan gagasan dengan tepat. Ya, jadi bukan pokoknya Pak Yanto enggak zamannya Pak. Tapi menyampaikan gagasan secara tepat, bagaimana public speaking yang baik sehingga apa yang disampaikan itu kemudian bisa didengar oleh orang lain, dan kita betul-betul melarang pokoknya ngonek-ngonek gitu. Orang ini begini begitu tuh nggak boleh gitu. Nah, dengan begitu kami optimis bahwa terserahlah mau diapain, kita tetap perjuangkan mereka, dan kita juga memperkuat soliditas dan solidaritas mulai dari akar rumput. Itu sebabnya acara-acara di PGRI melimpah sampai mereka marah-marah karena hotelnya nggak cukup. Akhirnya ya Allah Gusti, tapi itulah kebersamaan yang sangat membanggakan Pak Yanto. Ya, saya kira itulah hiburan guru.
ketika mereka sedang galau terhadap program-program yang hanya diberi payung-payungnya saja, tetapi tidak jelas bagaimana teknis dan apa itu pelaksanaan hal itu. Ini kan merupakan suatu kegalauan, Bu Nia. Lalu dari Jogja kemarin, yang paling perlu diperjuangkan perentulan-perentulan dari akar rumput itu apa, Bu, ini yang paling menonjol? Pertama, pasti mereka kejelasan nasib. Itu udah pasti. Ya. Kemudian mereka juga minta dong bahwa guru itu jangan dianggap sebagai kelas keberapa gitu. Dia profession. Sebagai as a profession itu harus dihargai sebagaimana undang-undang guru dan dosen. Jadi mereka minta juga agar undang-undang Sisdiknas ditunda untuk pembahasan lebih lanjut yang memberikan ruang bagi guru. Dan PNS ada, bukan hanya P3K, karena itu akan menarik anak-anak muda yang terbaik untuk memberikan menjadi kandidat guru yang bagus gitu. Jadi dan ada hal-hal lain yang sifatnya internal, tetapi secara eksternal, secara umum mereka minta bahwa Ibu Ketum dan jajarannya nggak boleh sedikit pun mundur untuk memperjuangkan mereka. Ya. Dan temannya Bu Ketum juga nggak boleh mundur. Oh, thank you Pak Yanto. Ini juga edukasi publik. Terima kasih Pak Yanto untuk supportnya ya. Support dan kawan-kawan itu berarti banyak deh bagi kita. Ya, mudah-mudahan. Nah, Bu Ni, apakah kemarin dalam pertemuan itu saya nggak tahu agendanya. Barangkali kalau mereka itu nggak tahan, itu bertanya sesuatu yang di luar tema kadang-kadang kita bertemu. Iya. Apakah begitu, misalkan temanya betul. saja tidak merdeka, tidak kurikulum merdeka. Apakah ada tiba-tiba yang nyeletuk, Bu, merdeka belajar itu ternyata ada, of course, yes, ada Pak. Oh, gitu. Jadi mereka mereka disuruh merdeka itu malah bingung, Bu, kali ya. Iya, jadi ini ya. Jadi yang harus jadi catatan, jangan pikir karena lagi punya kuasa teman-teman merasa bisa mengatur Indonesia yang sangat luas dan ini. Jadi mereka bukan orang bodoh. Mereka tuh mengemukakan, bahkan mengemukakannya tuh kalau pandangan umum, namanya pandangan umum dari provinsi, ada perwakilan kabupaten itu tajam setajam silet. Karena mereka berbasis data, berbasis juga perasaan mereka, perlakuan kepada mereka. Iya, jadi Kak, guru itu pinter-pinter loh Pak. Saya dan perempuan laki-laki itu mereka bisa mengekspresikan lalu kita kemas dalam suatu kesimpulan. Karena itu kita semua yang paling penting itu begini, kita tuh kan karena kecintaan kepada bangsa dan negara, yang penting kita tuh nggak asal ngomong kepada personal siapa gitu, enggak, tetapi mengingatkan bahwa ente sekarang sedang berkuasa, jangan sok berkuasa, harus mendengar rakyat yang itu. Jangan berdasarkan pikirannya sendiri yang terdiri dari orang-orang pinter, orang-orang di situ. Ini Indonesia itu luas dan masa depan kita itu ditentukan hari ini dalam proses pengambilan keputusan. Once kita salah mengambil keputusan, udahlah itu dampaknya. Kayak kurikulum misalnya. Ya. Orang-orang tuh bilang gini loh Pak Yanto. Hebat banget ya mereka. Bu, kan kita itu lagi pandemi, susah Bu pandemi ini. Kita nggak diajari bagaimana caranya online gitu kan. Terus kita itu harus 24 jam tetap Bu. Katanya dikasih fleksibilitas apa Bu? Kan yang nilai kan tetap pengawas dan tetap pemerintah daerah Bu. 24 jam. Mana kita itu merdekanya Bu? Terus kan banyak anak-anak nggak punya internet, banyak yang gini. Itu obatnya bukan kurikulum merdeka dan undang-undang Sisdiknas. Oh, itu guru-guru kok yo pinter gitu Pak Yanto. Pinter. Saya kagum dan saya belajar banyak. Apa yang saya sampaikan di dalam berbagai forum sebenarnya refleksi dari permohonan guru-guru di lapangan. Wow, luar biasa. Ini kan harusnya didengar. Ini kan merupakan informasi gratis ya. Datang
ke pengambil keputusan supaya itu dijadikan pertimbangan, karena mengambil keputusan itu kan tidak di ruang yang vakum, Bu Uni ya. Jadi oh iya, harus konteksnya harus difahami. Dan ingat ya Pak, kalau kita itu kan juga belajar dan membaca. Yang namanya public policy itu nggak boleh diskriminatif. Let's say, itu ini Pak Yanto, ada lagi yang paling menarik ya. Jadi saya habis dari Papua. Di Papua 4.000 guru turun. Dan dia bilang, kami dibiayai, kami mau demo. Jangan. Udah dengan ibu aja deh ngomongnya. Ya, berjuang kita perjuangkan. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya. Jadi harus berterima kasih bahwa organisasi ini bukan asal bicara, usaha-akan, tapi benar-benar mendengar. Jangan. Mereka itu mempertanyakan sertifikasi guru dalam jabatan. Nah, bayangkan, Dikti itu bagus sekali sistemnya. Oke. Ya. Dikdasmen Pak harus 3 bulan in harus bayar, harus pakai internet, nggak lulus 3-4 kali karena ada, dan dari 1,5 juta lagi yang kurang disertifikasi, mereka hanya 20.000. Jadi 20 tahun itu belum sampai loh Pak Yanto. Oh iya, saya semalam rapat dengan WR di UNJ, ternyata yang belum tersertifikasi guru itu 900.000, Bu. Oh no, 1,4 Pak. Malah 1,4. Tapi itu data yang diberikan ke perguruan tinggi itu 900.000. No. Ya itu data itu gini ya Pak. Data tuh hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu Pak. Ya Bu, karena data never lie but liar make data. Jadi data nggak pernah berbohong, pembohong loh data. Iya betul. Jadi tergantung bagaimana kita supaya jangan terlalu kayak gimana datanya direduksi sedemikian rupa. Kalau zaman sekarang apa sih yang nggak bisa Pak? Teknologi memungkinkan itu. Iya. Orang aja tadinya dari nggak pecisan bisa dikasih pecis Bu dalam fotonya. Iya. Luar biasa. Nah Bu nih, ketika mereka ketemu kemarin, dan saya ingin sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada pembuat kebijakan bahwa kebijakan itu paling tidak harus punya 4 karakter, Bu. Yaitu yang pertama itu plausible, artinya itu percaya. Yang kedua adalah doable. Yang ketiga adalah testable. Dan yang keempat ada valuable. Nah, kalau betul. Guru kan juga bingung karena akan melaksanakan, nggak ngerti ini untuk apa gunanya. Karena dia juga. Dan ini loh Pak, dan ini jangan sampai ada sindroma bahwa ada nggak sih kurikulum namanya kurikulum merdeka, yang ada adalah kurikulum nasional. Kurikulum Indonesia itu merdeka itu kan namanya nama sebuah program ya. Jangan itu kemudian jadi legacy, tapi legacy yang jelek sih Pak. Jadi saya sih kalau berbicara kayak gini karena kita itu juga punya rasa tanggung jawab sih sebenarnya. Jangan sampai dianggap kok bawel amat gitu. Ya dari dulu. Coba kalau aku lepasin guru-guru rame-rame ke Senayan, lah ini nggak kita jagain betul-betul guru-guru belajar yang baik, jangan ini, dan kita yang berjuang. Tapi kita yang berjuang ya saya sering dapat apalah dikata-katakan apa, ya nggak apa-apa, wong kita itu akan sejarah kok yang membuktikan nanti. Ya. Dan besok kan juga ditanyain Bu oleh malaikat, ngerjain apa saja lo di dunia. Benar. Apa sih ya? Di samping ngasih makan kucing tuh yang sebenarnya apa sih dalam arti untuk kemanusiaan dan tugas tanggung jawabmu sebagai Ketua Umum PGRI gitu ya? Ya tidak Ketua Umum PGRI saja, saya kira yang pengambil kebijakan itu juga ditanyain. Oh iya, ini lagi refer to myself. Ya, artinya berapa juta guru yang kau bingungkan dulu? Misalnya pertanyaan. Saya kira luar biasa itu. Nah Bu, dari Jogja, peristiwa Jogja yang meluber sampai ke hotel-hotel sebelahnya itu akan ulang lagi nggak di region yang lain Bu nih? Mereka begitu, mereka ngajak kemah coba di IKN, sampai bingung banget saya menghadapinya. Ayo Bu, kita bikin kegiatan di sana Bu, saya bilang nanti sabar. Jadi kan begini, ini masih di dalam
konteks pandemi, kita masih transisi. Ya. Ya kan, jadi kita harus jadi contoh yang baik. Kami siap pakai ini Bu, pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi kami sudah rindu untuk menyampaikan apa yang jadi pikiran kami. Ya kita nggak bisa berat Pak datang karena mereka itu juga jengkel dan lain sebagainya. Ada yang dari Papua Barat itu di-delay berkali-kali. Akhirnya saya ajak joget aja. Jadi kalau pas kesel, yuk kita joget dulu, poco-poco gitu. Ayo kita joget dulu, nyanyi dangdut. Udah deh. Ya itu kadang-kadang apa ya, itu kalau disebut healing ya tidak, tapi release the stress gitu loh Pak. Ya. Sebentar. Ya, mudah-mudahan selalu memberdayakan, menginspirasi Bu Uni dengan PGRI-nya, dan saya yakin Bu Uni adalah merupakan wanita yang luar biasa, perkasa untuk ini. Ya, enggak apa-apa, Pak Yanto. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau bukan kita sendiri yang memperjuangkan, lalu siapa? Kita itu sebenarnya intinya kita berserikat, kita berorganisasi. Jadi kita bersama untuk memperjuangkan nasib kita, dan sebenarnya kita itu juga antara untuk mendidik yang lebih baik, yaitu melalui guru. Jadi endingnya adalah untuk para siswa dan pendidikan Indonesia yang lebih baik, gitu. Melalui guru yang berkualitas, guru yang jelas masa depannya, ya kan Pak, guru yang terlindungi. Itulah prinsip yang kita jaga dengan baik, Pak ya. Amin. Baiklah Bu Uni, saya kira Ibu harus ada ke acara yang lain, dan banyak acara lain, banyak banget. Dan harap segera mandi dan ya nih tuh masih pakai kaos, aku lepas ya. Ini kaos habis jalan pagi nih. Mau mandi dulu Pak Yanto, makasih ya. Oke ya Bu Uni, nanti kita ketemu lagi, kalau tidak dengan Bu Uni ya dengan staf-staf Bu Uni dari PGRI. Kita ingin menyuarakan bagaimana kepentingan guru bisa diakomodasi. Siap Pak Yanto, siap. Kita seminggu sekali atau apa, monggo kita siap. Oke, terima kasih. Semoga sehat walafiat, dan terima kasih Pak Yanto. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat, dan para guru semua, pendidik, tenaga pendidik, para dosen, dan semuanya di seluruh Indonesia sehat dan tetap semangat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit.